kaki gue dibikin kayak buntun. Abis mandi mau deket maghrib gue jalan ngesot, gue jalan kayak orang ngesot. Gue mandi aja ya mau nggak mau diinin sama orang rumah kan, gue ngesot. Ternyata si bapak bilang nih sama gue, kaki lu dipotong, udah gue disiudin lagi katanya. Kaki lu dipotong gimana? Udah. Iya, jadi dia punya boneka zaman dulu itu bang, boneka yang kakinya panjang kayak pakai rompi baju monyet gitu. Nah itu dipotong dua-duanya, satu disimpan dukun, satu dibuang di puncak. Nah, pas malam pertama kaki gue ngaji, gue mimpi bang, gue lagi di sungai banyak batu, di atas ada jembatan. Gue minta tolong sama orang, pak tolong pak, kaki saya nggak ada, tolong gitu. Terus gue bangun, dibangunin sama cewek gue, bangun lu katanya, bangun, mimpi apa? Nah kaki gue. Jadi si bapak maghrib datang bang, ya namanya orang gitu kan, bapak mau nih, saya mau datang, dia bilang. Cewek gue suruh keluar dari kamar dulu kan, dia lagi nih gue, udah keluar dulu, tutup pintu. Kaki gue dibawa bang, kayak bawa kaki, bener kaki gue dibawa sama bapak. Pasangin satu lagi masih di puncak, ntar dicari. Ternyata si bapak nyari ada di tumpukan batu. Kira besoknya mendekat maghrib si bapak datang, bawa kaki gue satu lagi. Pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi sama gue Jonaria di Jembatan Hitam Story Misteri. Pada malam hari ini di studio gue udah kedatangan seorang narasumber yang beberapa minggu lalu pernah mengirimkan ceritanya melalui Instagram Jembatan Hitam. Dan sekarang sebelum kita masuk cerita, kita bakal sapa-sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Halo bang, malam bang. Bang Yuda Satria, gokil. Nah, teman-teman Jembatan Hitam, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, like, and share video kita biar kita lebih semangat lagi untuk membangun konten yang seru-seru pastinya. Nah, Bang Yuda, gimana kabar Bang? Baik. Aman Bang ya? Aman. Oke, ini Bang Yuda udah ngirimin ceritanya di Instagram nih, dan ceritanya menurut gue menarik banget buat kita angkat secara langsung di YouTube-nya Jembatan Hitam. Bang, cerita lu itu lumayan epic sekali Bang ya. Ya bisa dibilang sih. Itu nih buat teman-teman mungkin penasaran nih, kasih sedikit kisi-kisinya Bang. Ya gue disantet sama teman gue sendiri gara-gara gue nagih utang. Dia punya utang sama gue. Disantet sama teman sendiri cuman karena perkara hutang. Tahun berapa Bang? 2011 sih, utangnya 2011. Disantetnya sih 2019. Oh, utangnya 2011. Dari 2011. Disantetnya 2019. 2019. Berarti lumayan lama ya Bang ya? Iya. Ya gue sih emang orangnya terlalu mikirin utangnya itu kan. Gue karena kemarin lagi butuh, gue tagih malah kelakuannya kayak gitu. Gitu ya Biasa Bang. manusia Lah ya. Oke, ini teman-teman di rumah pasti udah penasaran, pengen denger secara langsung cerita dari Bang Yuda Satria. Bang, lu punya akun sosial media Bang? IG. IG. Apa Bang namanya? YUDHS 08. YUDAS 08. Ya. Bang, di video di cerita yang lu kirim ke gua, di situ gua juga baca kalau lu tuh memang peka juga terhadap hal-hal gaib Bang. Lu bisa ngeliat gitu Bang. Bisa lihat, bisa ngobrol, kadang bisa masuk. Ya dia masuk ke gue terus ngobrol gitu bisa. Semakin seru. Gue yakin di rumah udah penasaran nih Bang. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Dia awalnya tuh dari 2011, waktu itu gue sama ya nama temen gue samarin ya Udin. Dan waktu itu dia butuh duit, dia ngechat gue waktu zaman masih via BBM lah 2011 itu kan. Dia ngechat gue mau minjem duit sekitar jam 11 malam. Dia ngechat gue, bro di mana? Gue jawab gue lagi di Cibinong, kenapa? Ya dia sih nggak ada basa-basi, langsung nanya gue butuh duit buat istri gue lahiran sama buat bayar kontrakan gue. Kalau istri gue udah di rumah sakit harus sesar. Gue bilang berapa? Dia bilang sekitar 8,7 juta lah. Nah gue waktu itu kan karena keadaan belum punya rekening ya, karena kita masih main, waktu itu gue main balap kan, dapat dari balap. Ya udah gue bilang tapi lu ambil ke sini karena gue nggak bisa transfer. Yang kira dia yain datang di chat, gue tungguin sampai jam 2 malam. Datanglah dia tuh jam 2 malam. Udah kau kasih, gue bilang. Ntar gue cicil ya, bahasa dia begitu. Per bulannya ya paling gue bisa 500, gue bilang. Udah nggak usah pikirin, gue bilang. Udah cabut, gue bilang.
salam buat bini lu sama keluarga lu. Iya kata dia. Dia cabut tuh. Udah seberapa bulan kemudian dia datang ke gue nyicil 500. Gue bilang oh yaudah, gue terima dong. Pas itu dia datang lah, gue datang lagi karena gue udah butuh duit banget kan. Bro udah ada belum? Ntar dulu ya, gue belum ada. Oh ya udah, gue sering datang ke rumahnya. 4 bulan kemudian gue chat dia lagi. Sekitar jam 11 siang gue chat dia. Bro udah ada belum? Belum ada. Gue juga lagi ada masalah, gaji gue kepotong banyak, dia bilang. Udah santai. Terus tiap bulan gue datengin ke rumahnya, ternyata orang tuanya ngomong, bapak sama nyokapnya ngomong, udah nggak tinggal di sini dia, udah ngontrak sendiri. Dikasih alamatnya dong, gue samperin, cuma ada istrinya doang. Bilang, gimana sih Yudin, lagi kerja? Bilang, pada motor baru nih. Iya dong, tolong dong sampein. Gue bilang, gue butuh duit, gue lagi bokeh banget. Udah bener-bener gak ada duit gue. Dia bilang, iya ntar disampein. Udah tuh, udah gue diemin, sampai gue lupa bang. Udah setahun lebih gue lupa. Gue tagih lagi dong, gue datang ke rumahnya. Pas ada dia, gue samperin, gue ketok. Ya namanya sopan kan, assalamualaikum. Gue bilang, sekali salam dijawab, gue keluar. Cuma matanya melotot. Ya lu kesini ngapain sih, lu mau meras gue, kata dia. Ya kagak, gue bilang, gue kan nagih baik-baik. Gue bilang kalau belum ada ya bilang belum ada. Jadi gue santai dong. Toto dia ngeluarin besi bang, besi panjangnya segini lah ada. Gue mau digebuk, gue tahan dong. Orang kontrakannya datang semua. Kontrakannya warganya keluar semua kan. Jadi bahasanya dia ke kontrakannya, ke orang-orang di situ tuh. Nih mau meres nih, mau maksa-maksa nih. Mau ngambil barang saya lah apa bilang. Jadi bawa tuh pos RW. Dibawa pos RW di internet. Pak saya cuma nagih utang saya bilang. Salah, saya nagih utang saya. Dia udah bertahun-tahun, udah 2011 loh, ini udah berapa? Udah 2012. Oh ya udah kamu pulang, jangan bikin ribut di sini. Udah tuh diem, lama-lama gue samperin lagi bang. Gue samperin lagi, dia lagi nongkrong mana anak situ deket kontrakannya. Gue samperin dong. Dateng, gue langsung mau digebugin. Sampai sobek-sobek baju gue. Sobek-sobek, tapi dia cabut bang. Temen gue ini cabut. Nah anak-anak situ gue teriakin kan. Gue bilang, bro ini temen lu yang punya utang. Gue bilang, bukan gue yang mau ambil barang dia atau apa. Oh gitu, temennya tahu semua kejelekan dia, gue ceritain kan. Udah tuh lama gue samperin lagi bang, pindah lagi kontrakannya, gue samperin, tinggal istri doang nih. Mungkin gue udah saking gondoknya ya. Istrinya, gue sih sebenarnya nggak mau inin ke istrinya bang. Istrinya nggak tahu apa-apa, istrinya kan dia suaminya yang mau gue si Udin ini. Gue samperin lagi, istrinya sampai nangis bang. Udah bang, jangan bikin ribut di sini. Ternyata dia ada, nggak pergi, lagi tidur. Udah bang, jangan ribut di sini, malu. Nggak lama gue mau cabut, dia bangun bang, teriakin gue maling. Udah gue diemin kan. Saking kesel, lu kalau nggak ada gue, anak lu nggak lahir. Gue bilang, lu minjem duit gue, anak lu lahir, lu nggak bisa bayar kontrakan sama orang tua lu, bilang rumah lu. Di situ rame lagi, pawa lagi gue ke pos RW lagi tuh bang. Dibawa pos RW lagi, diinterogasi lagi sama orang-orang situ. Udah gue santai, gue diem ya. Udah gue diemin 2019 masuk awal puasa. Udah gak enak tuh, awal puasa 2019 tuh. Gue tidur kok perasaan gue nggak enak, terus tidur kebangun panas keringetan, padahal kipas angin udah depan muka nih. Wah gue bilang nggak jelas nih. Gue cabut ke tempat nyokap gue masih gawe kan di tetangga gue, bantu. Gue datang, mak gini loh, nggak apa-apa kali emang awalnya lagi panas. Nyokap, yaudah gue balik ke rumah, gue tidur, mimpi nih ada anak kecil itu dia penunggu rumah gue lah. Anak kecil itu bawa gue ke suatu hutan bang. Terus dia bawa kertas sama spidol. Dia cuma ngasih lihat tulisannya, ini boleh sebutin daerah nggak nih? Boleh. Kebumen. Dia tulis Kebumen gede, ditunjukin. Pertama gue mikirnya itu saudaranya, inilah nenek gue yang di Jawa di Kebumen itu kan, nenek gue pernah digituin juga, kirim-kirimin, disantet gitu. Cuman anak kecil bilang bukan. Anak kecil ini bilang bukan. Oh ya udahlah, gue lanjut tidur. 10 menit kemudian gue bangun kok bau busuk banget tuh. Gue nggak ngerti kan, mungkin ada bangke, namanya gue di rumah piara anjing gue kan tikus, mungkin keselip kali, nggak tahu. Udah itu gue tiba-tiba dapat WhatsApp dari temen gue
gue panggilnya Mamas lah, namanya Mamas, panggil Mamas. Dia WA gue, itu gue udah gak ketemu dia dari 2008. Terakhir lulus SMP gue udah ketemu dia tuh. 2008 sih masih ketemu sebulan doang bang, habis lulusan, karena kita dulu kan satu bengkel main balap. Karena gue sekolah agak jauh, dia masih sekolah di daerah Priok, gue sekolah di pusat kan, pas STM gak pernah ketemu. Atau dia WhatsApp gue, ada yang mau ngerjain lu, bahasanya begitu. Gue tanya dong, ini siapa? Gue telepon gak diangkat. Gak lama dia 4 jam baru bales. 4 jam dia bales, gue Mamas. Ya lu dapet nomor gue dari mana? Ya lu tau lah bapak gimana. Si bapak ini bapaknya dia lah. Memang bisa dibilang pintar gitu. Ya nggak pintar sih, bilang sakti sih bang. Sakti kalau bilang lebih sakti deh. Ya orang dia jalan aja, orang disuruh jalan, kita mau jalan-jalan naik mobil, tato udah nyampe duluan. Dia nggak mau ikut naik mobil, tato udah nyampe. Kita jalan sejam dia udah nungguin, katanya dia lama amat. Terus sejam di sini nungguin, katanya gitu. Dia bilang sakti ya. Dia gue dapet gini, coba lu ke samping, kata dia. Lu ke rumah gue dong, kamar gue kan pas ada pohon mangga, di luar pohon mangga. Gue lihat, enggak, gue gak bisa bilang sih itu jin mungkin ya. Gede banget bang, pinggangnya seloteng. Itu pohon mangga gue juga gak tahu tinggi banget pohon mangga gue. Itu masih ngelebihin pohon mangga gue. Kakinya mungkin ada kali berapa puluh meter panjangnya. Hitam, berbulu, bertaring, matanya merah. Bilang, itu yang gangguin lu, kata dia. Dia pokoknya gangguin lu tidur, mau apa, lu gak bakal bisa bikin tidur, katanya gak bakal bisa tidur. Oh ya udah. Udah besok gue datang sama bapak. Nah pas malam pertama, sore tuh udah masuk sore, belum malam, masih habis maghrib lah. Ya gue biasa bersihin rumah, nyapu, ngepel, udah bersih. Tiba-tiba di tengah-tengah rumah gue kan ada lorong gitu, model kayak lorong. Di tengah-tengah itu ada potongan rambut bang. Rambut diikat kain putih. Tapi pas cuma bagian tengah dong itu, kayak digulung, kayaknya diikat gitu. Gue bilang ini apa, rambut siapa? Gue telepon nyokap dong, mah pulang dong, nih gini main gini nih. Kasih ke nyokap, aduh ada yang ngerjain kali dah. Lu punya masalah apa? Gue belum kepikiran ketemuan gue tuh tadinya, karena belum dikasih tahu yang ngerjain siapa kan. Nggak ada, gue bilang nggak ada masalah sama orang, lagi juga masih tahun segini masih main beginian, gue bilang kan, udah nggak zaman dong. Udah tuh, kira dia nyokap gue masukin toples. Di nyokap gue WhatsApp ke tante gue kan. Ini gini di si Yuda dikirimin ginian gitu. Aduh, ada apa lagi sih katanya. Gue mau tidur, gelisah bang. Kayak ada yang gangguin gue, gue diuyak-uyak lah, gue kayak gimana, gue bangun. Nah gue ceritain tuh mimpi gue yang nyokap, mak kebumen katanya, anak si bocil, namanya bocil kan yang penunggu rumah gue. Si bocil mimpiin Yuda masuk ke hutan sambil nulis Kebumen. Jangan-jangan saudara Eyang lagi, dia bilang kan, yang di Kebumen bikin masalah lagi. WhatsApp lagi lah tante gue. Masa sih? Tante gue kira ngubungin orang Kebumen kan gini-gini. Gak ada, katanya bener gak ada. Tante gue namanya, gak apa lah namanya Yudi tante gue kan. Gak ada Yudi, katanya gak ada yang gini-gini. Mungkin mau ngapain gini-gini. Pas udah masuk besok pagi tuh, nyokap gue berangkat ke tetangga gue, si bapak sama si Mamas datang. Si Mamas bilang, lu tau gak yang ngerjain lu siapa? Si Mamas ini juga kenal ya sama si Udin ini. Lu tau gak yang ngerjain lu siapa? Siapa mas? Si Udin. Nah masalah apa? Lu punya apa? Lu inget gak lu punya masalah apa sama dia? Ya dia sih ada masalah sama gue, utang. Gue bilang sampai sekarang, dari yang 2011 tuh 8,7 baru nyicil gope. Gue bilang sampai ribut-ribut lah, gue sampai dibilang mau maling lah, mau apa segala kan. Sampai terakhir gue kesel sih emang, gue bilang kalau lu nggak ada duit dari gue nih, istri lu nggak lahiran, gue bilang nggak bisa lahir anak lu. Ya itu masalahnya. Loh, kok jadi dia yang giniin gue bilang. Ya nggak tahu. Dia gila kali bagaimana? Si bapak bilang udah nih minum air dulu. Tanya minum air, terus gue tidur tuh sampai siang. Bapak masih ini cabut kan. Gue tidur sampai siang sekitar jam 2-an lah, jam 2 siang. Gue tidur begini posisi nih bang. Terus tangan gue udah merah. Kayak darah, cuma wangi banget. Gue kaget dong, gue telepon nyokap, mak pulang mak. Nyokap gue lama banget, gue cuci air, tapi masih bekas bang, masih bekas. Ntar ada fotonya gue kasih kan, di bekas gini. Apa? Gue bilang kucu masih wangi bang. Tuh, ya sehari lebih belum hilang mungkin. Terus bercaknya masih ada gitu, bentuk gitu. Akhirnya si Mamas WhatsApp gue lagi, gue juga ngadu ke dia kan. Iya gue udah tahu, kata si bapak lu udah digituin.
lu ke atas gini ntar habis maghrib tadi. Lu temuin tuh si Jin itu, ajak ngomong ya, karena gua nggak takut kan, kira si bocil juga nenteng gua nih, ayo kak ke atas gua. Si Jin itu posisi kan berdiri kan bang, tinggi banget ya, dia duduk aja udah kayak mukanya pas ngadep ke gue pakai gede banget muka gue ngadep ke gua tanya dong, mau lu apa? Ya saya cuma mau ngerjain kamu, ini kerjaan saya. Kalau kamu belum gila, saya belum selesai kerjaan saya. Oh, gue bilang, kok gue mau dibikin gila? Salah gue apa? Gue gak ada salah. Gue udah ngebantu orang istilahnya. Jadi kayak gimana? Agak-agak nyesel juga kan. Ya udah, lo nggak bisa. Gue bilang, lo harus cabut dari sini. Ya, saya nggak bisa pergi selama kamu belum gila. Ya kamu udah pulang aja, ya bilang. Udah lu balik ke alam lu sono, kemana kayak gue nggak tahu, lu di hutan mana, gue bilang. Udah lu cabut. Nggak mau juga bang dia bang, karena nggak bisa. Udah gitu lucunya, ini Jin minta sajen ke gua. Gua bilang, lah lu gila, lu yang dikirim minta sajen ke gua. Nggak ada. Kira terus bang, tiap malam gua diganggu. Udah tuh habis maghrib gua ketemu Jin itu kan, sekitar jam 2 pagi. Gua mau kamar mandi, ada lagi rambut bang depan kamar mandi. Gua ambil lagi, masih ada, kayaknya masukin juga kan. Kata tante gua, dibakar aja. WhatsApp lagi nyokap ternyata ke tante gue yang di Bali. Dia bilang jangan dimasukin toples aja, udah bener masukin 2 tuh rambut tuh udah 2. Ya udah. Pas gue tidur gue begini nih bang, ternyata itu rambut gue kepotong. Yang kepotong itu rambut gue ternyata. Gue juga nggak kan, kok rambut gue kayak bopak ya kan. Gue gini kok bopak. Kok rambut gue kepotong. Mana rambut tidur kepotong. Nyokap gue sempet bilang, jangan lu motong sendiri ngada-ngada. Ya iya, gue bilang nggak mungkin lah. Iya masa iya gue potong sendiri. Terus gimana nih dak? Ya udah gimana, biarin aja si bapak ntar yang ngurusin lah, gue bilang. Ya udah tidur tuh gue. Tidur jam sekitar mau sholat subuh lah, azan subuh tuh gue bangun lagi bang. Rambut di samping gue. Rambut lagi di samping gue. Kira gue kesel, gue bakar tuh rambut bang. Kedengar sih emang teriakan di samping itu, Jin itu agak kayak gimana suaranya gemal lah. Wah langsung begitu. Pas gue bakar tuh rambutnya. Ya nyokap, mak kok gini? Suaranya gede banget. Ya lu dibakar sih katanya. Udahlah biarin aja. Gue diomelin sama si bapak. Gue mau info sedikit sih, gue bisa telepati lah sama si bapak itu biar dari jauh kan. Dia emang udah ngajarin gue dari lama, terus sempat ngajarin gue buat telepati. Dia telepati, jangan dibakar kata dia. Jangan pernah lu bakar katanya. Ya udah nggak gue bakar, nemu lagi. Nah dengar azan subuh tuh tadi kan, gue dengar azan subuh jam 7-an nyokap gue berangkat. Itu rambut dari 3 biji tuh di depan kamar mandi bang. Gue liat rambut gue bopak lagi. Tetap diikat, yang terakhir tuh diikatnya modelnya kayak kain segini nih, gini tuh rambut agak banyak diikat. Satu rambut yang satu kayak biasa ikatan digulung, tali digulung segini, yang satu itu kain bang, bener kain kayak kain kafan kalau mungkin ya, gue kan nggak tahu ya, kain kafan diikat gitu, ngumpul 3 biji. Gue bilang aduh apalagi nih, di situ gue makin lemes badan gue bang, udah bener kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain. Gue duduk diem kayak orang linglung. Gue mau minum gak jadi minum, mau makan juga bingung. Mau makan nyendok kayak gak ngerti nyendok tuh gak lu bang. Ini aja. Gue bilang wah parah nih. Kira si bapak jam-jam 1 kalau gak salah dia habis sholat apa? Zuhur ya kalau siang ya. Sholat zuhur itu, sorry gue non muslim mungkin gak tahu. Sholat zuhur dia datang. Udah yuk kita kerjain nih. Kira dia si bapak minta temenin gue ke atas ikut juga kata dia. Tapi lo nggak usah keluar dari pintu, kata di belakang pintu aja. Nggak tahu lah si bapak itu mungkin ya dia baca-baca atau apa ngaji di situ kan. Udah tuh, gue mulai agak tenang. Si bapak udah bapak pulang dia pulang. Gue tidur lagi tuh siang, habis bapak pulang gue tidur ya jam 2-an lah gue tidur. Pas gue tidur, gue mimpi bang, Jin itu lagi nginjek-nginjek gue. Udah gue lemes, gue bangun nyokap gue di samping gue, ada sama adik gue kan, adik gue ada cewek. Lu kenapa katanya teriak-teriak tidur? Nggak apa-apa, ya udah. Gue mandi, keluar kamar mandi, rambut lagi bang. Rambut tuh pokoknya selama seminggu gue dikerjain itu terus ada rambut tiap hari. Dah gue ambil lagi masukin toples. Mau dekat maghrib, gue biasanya nyapu sore itu jam 5, nyapu ngepel jam 5 kan, nyapu. Gue nyapu kolong meja kamar gue, rambut 5 biji. Bopak rambut gue beneran lama bopak bang, kayak digunting orang gitu. Gunting orang kok. Makin banyak rambut. Nah udah selesai nyapu, gue mandi. Jam 7-an gue mandi, jam 8 tuh bang. Bener-bener kayak udah puncaknya mungkin ya.
Ih gue bener kayak orang bego bang, bengong ya kata nyokap gue, diajak ngomong gak nyaut, sampai dipukul sama adek gue, katanya ditepoknya badan gue, enggak, udah bego kayak orang bego, jalan keluar pelengok gitu, bikin gila. Cuma udah jam 8 ke jam 10 tuh gue bikin orang bego, gue tidur kan, gue udah mulai sadar, gue tidur, kata nyokap bau busuknya nget banget, gue dibangunin, dah, gue tidur teriak-teriak, dah bangun dah, bangun, kenapa? Dengar deh suara teriakan. Besok pagi udah nggak ada tuh bang, bangun pagi udah nggak ada, cuma gue masih kayak orang blow on. Akhirnya si Mamas datang, lu coba hubungin si Udin deh, gue masih ada nomornya kan, mau lu apa sih, gue bilang, gue kan udah nolong elu, salah gue di mana, gue bilang, udahlah gue ikhlasin. Tante gue juga ngomong, udah mending kalau punya utang ikhlasin aja, biarin aja lah daripada dikerjain terus. Tuhan gue ini balas si Udin, gue nggak akan puas sebelum lu gila, dia bilang. Kenapa lu mau bikin gue begini, salah gue di mana, gue bilang, gue bantuin lu baik, lu kurang baik apa gue, pokoknya gue nggak mau tahu, gue mau bikin lu gila, bahasa dia begitu bang. Itu gue diemin, tetep tuh tidur gue masih selama hampir seminggu lah kayak gitu terus bang, gelisah bener, tidur udah kayak, muka gue udah parah itu banget. Gue diem, akhirnya si bapak udah kelar tuh, gue udah nggak dikerjain lagi, udah normal lah biasa. Cuma kadang masih ada rambut bang, masih ada. Kira gue cukur rambut kan, gue rapiin rambut gue terus gue pakai. Seminggu kemudian setelah gue dikerjain itu, ternyata dukunnya itu yang ngerjain gue itu bapak kandungnya si Udin sendiri bang. Main ilmu hitam, ternyata ilmunya hitam. Terus si bapak biarin aja, ilmu dia masih receh, cuma bisa nyantet orang doang, nggak bisa sampai ngamatiin. 3 hari kemudian si Mamas bilang, si ponakannya dia lah, umur 3 atau 4 tahun muntah darah. Karena dia mau ngerjain orang rumah situ kan, si bapak nggak bisa dibalikin, si Mama sih nggak bisa dikerjain, ponakannya yang kena, anak kecil muntah darah. Si bapak kesel, kira dibalikin. Si bapak niatnya dari awal nggak mau ngebalikin bang, udah dibalikin, meninggal bapak si Udin. Dan gue dikirimin fotonya sama teman-teman gue, meninggal yang ngambang. Ini kasur dia ngambang begini nih, terbang. Nggak tahu gimana caranya mungkin bisa ini. Cuma di situ si Udin bilang gara-gara gue ngedukunin bapaknya, bilang bahasanya ke teman-teman gue. Teman-teman gue udah tahu, orang udah gue ceritain, ya udahlah Yud, biarin aja kata dia. Emang begitu anaknya. Dia tuh udah lewat bang, udah lama nih, udah 2021. Gue kena lagi bang, karena dikerjain lagi bang. Kaki gue dibikin kayak buntung. Abis mandi mau deket maghrib, gue jalan ngesot. Dia ngulang lagi, dia ngerjain gue lagi ternyata. Nggak ada kapok-kapoknya. Gue jalan kayak orang ngesot. Mandi aja ya mau nggak mau diinin sama orang rumah kan. Gue ngesot, ternyata si bapak bilang nih sama gue, kaki lu dipotong, mau dukunin si Udin lagi katanya. Kakimu dipotong. Potong gimana? Bilang. Iya, jadi dia punya boneka zaman dulu itu bang, boneka yang kakinya panjang kayak pakai rompi baju monyet gitu. Nah itu dipotong dua-duanya, satu disimpan dukun, satu dibuang di puncak. Jadi berapa hari gue nggak bisa jalan. Ya sehari lebih lah, nggak nyampe 2 hari, sehari lebih yang jalan. Nah pas malam pertama kaki gue nggak ada, gue mimpi bang. Gue lagi di sungai yang banyak batu, di atasnya jembatan. Gue minta tolong sama orang. Pak tolong pak, kaki saya nggak ada, tolong gitu. Terus gue dibangunin sama cewek gue. Bangun lu katanya. Bangun, mimpi apa? Enggak, kaki gue bilang. Gue mimpi di jembatan, gue di bawah jembatan di sungai batu-batu. Minta tolong sama orang, nggak ada yang lihat gue. Ya udahlah, tanya mau gimana cewek gue. Terus juga si bapak datang, cewek gue udah tahu nih soal si bapak kan. Udah, kira si bapak maghrib datang bang. Ya namanya orang begitu kan, tahu. Bapak mau nih, saya mau datang, dia bilang. Si cewek gue suruh keluar dari kamar dulu kan. Dia lagi nih gue, udah keluar dulu, tutup pintu. Kaki gue dibawa bang, kayak bawa kaki, bener kaki gue dibawa sama bapak. Nih, pasangin satu lagi masih di puncak, katanya. Ntar dicari. Ternyata si bapak nyari ada di tumpukan batu. Kira besoknya mau dekat maghrib si bapak datang bawa kaki gue satu lagi, pasang. Suruh pakai daun salam di berapa lembar diikat gitu. Dia pas mau maghrib, ajan maghrib dia datang, pasang langsung dia. Gue bilang lagi si Udin si bapak bilang si Udin masih mau ngerjain lu, katanya belum puas.
Bilang, ya terus mau gimana Pak, kalau terus kayak gini capek. Apa udah temuin aja? Jangan katanya, nggak usah lu temuin dia, biarin aja kata si bapak. Udah cuekin. Udah lama, gue lagi masak telur nih sama cewek gue. Lagi masak telur, yang mau makan. Lo tau gue nyesek bang. Nyesek. Batuku keluar darah. Tuh gue ngerasain emang dari belakang gue ada yang nubruk. Nubruk dah. Wah, habis batuk darah gitu. Ya dong, bersihin. Direkam tuh sama cewek gue, bilang, tolong ini lihat, fotoin dong. Ngopelin, selesai makan menaruh mau kamar mandi nih. Ada pocong bang di pojokan. Pocong itu cuma kayaknya buat ngerjain gue karena dia tahu apa yang gue takutin, ternyata pocong kan, dia tahu. Dikirim bang, situ satu habis mandi gue lari. Ya gue juga ada pegangan sih, gue punya macan. Kira dia, pokoknya udah biarin kata si bapak, ntar macan ini yang ngurus pokoknya. Udah gue masuk kamar, dengeran tuh kencang suaranya orang teriak. Suara macan gue teriak, oh pocong ini kali, mungkin dinin pocongnya. Nah itu besok sore mau dekat maghrib, besoknya lagi bang. Di kamar gue kok panas banget, kayak rame. Gue lagi tiduran kipas angin nih, cewek gue lagi duduk kan, lagi ngobrol. Gue nengok dong kapas ke atas begini, wih pocong lagi bang. Itu ada 7 di kamar gue. Terus dikirimin gue udah. Terus dikirimin gue udah pokoknya. 7, gue keluar kamar dong. Si bapak ntar bapak ke situ. Gue liat tuh bapak ada di kamar, udah nongol dari kamar, udah tutup, pak diemin. Bawa pulang nih, pulang. Terakhir waktu itu pocong lagi di pojokan, tetap di kamar gue, cuma di pojokan gitu. Kasur gue yang cuma di lantai doang lah, kasur gitu. Ada di pojokan bang, 5. Si bapak mungkin udah kesel kali ya. Si bapak yang masuk ke gue langsung. Masuk ke gue buat ngusir di pocong. Gue gak sadar sih cara ngusir gimana. Mungkin gue inget si bapak itu baca ayat kursi dulu. Gue inget lah bacaannya gimana. Gak lama dia teriak, Allahu Akbar, hilang. Baru si bapak keluar pulang, udah itu si bapak udah terlanjur kesel nih. Si Udin dibikin kecelakaan. Dari situ dia belum pernah ngerjain gue lagi sampai sekarang sih. Aman sih gue sampai sekarang, udah aman lah, nggak diginiin dia. Oh enggak, terakhir masih ada rambut bang. Nongol lagi tuh rambut tuh. Nah, cewek gue bisa bantuin gue nyapu ngepel. Di lorong itu lagi, rambut 1. Nah dari situ dia nggak pernah ngerjain lagi sih. Karena mungkin dia dibalikin bapak atau gimana, dibikin ya mungkin disentil kali ya, terus jatuh kecelakaan. Dari situ sih belum pernah ngerjain gue lagi. Tapi yang gue rasa sih tiap hari selalu ngirim. Cewek gue lagi main juga kan, kalau mau gue kan main. Gue gatel-gatel bang. Gue ngerasa di samping kamar gue tuh ada pohon mangga, itu ada yang aneh. Gue keluar dong, kata bapak tabur garam. Tabur tuh garam. Betul deket kumbang terbang. Udah. Gue injek, nggak mati. Gue pukul pakai martil tuh kumbang nggak mati. Kira gue ambil, gue masukin plastik kan. Gue masukin plastik. Terus gue lihat nih kumbang gue selama hidup di Priuk, 27 tahun gue lahir di situ sampai umur segini, gue gak pernah lihat kumbang itu bang. Kira bokin gue searching kan, cewek gue. Kumbang itu cuma ada di hutan. Dari mana bisa nongol ke situ tuh? Gue masih mikir kumbang dari mana? Gue dari kecil gak pernah lihat kumbang ini. Dan emang gak ada ternyata di kota, emang dia bener di hutan. Kiriman terakhir dari dia itu sih, setelah rambut ya. Rambut terakhir tuh yang itu, baru kumbang ini datang. Udah habis itu udah sih gak ada lagi. Udah gak pernah diinin lagi gue sama dia. Yang gue rasa sih kadang-kadang suka ada lah, 1-2 datang pocong, kayaknya kiriman dia entah gimana, gue nggak tahu sih. Cuma ya udah biarin aja. Yang penting sih gue udah ngiklasin, cuma emang caranya dia mungkin kurang bagus, jadi dia pakai cara begitu. Oke teman-teman Plus Jembatan Hitam, baru saja kita sudah mendengar secara langsung cerita yang dialami oleh Bang Yuda. Dan sekarang gue mau bertanya tentang kejadian yang dialami oleh Bang Yuda nih. Bang Yuda, di sini gue banyak ya hal yang pengen gue tanyain, terutama dengan orang-orang yang lu ceritain di sini, Bang. Oh iya. Dan juga yang paling menurut gue penasaran gitu, bikin gue penasaran adalah sosok si bocil ini, Bang. Nah, bocil ini dia sebenarnya penunggu rumah gue emang sebelum rumah gue ada. Jadi dulu tuh gubuk mungkin ya. Dia pernah masuk ke gua, dia cerita, dia ngomong, itu dulu gubuk, di situ ada gubuk tahun berapa? 38. Sebelum rumah, tapi emang di situ posisi gubuknya, dia di rumah gue yang sekarang. 10 tahun 38 itu
dia anak umur 9 tahun, 9-10 tahun lah. Dia meninggalnya dibunuh bapaknya sendiri. Bapaknya sih bilang gangguan jiwa sih, nggak tahu kenapa dia lagi keluar dari gubuk ditusuk sama bapaknya. Ditusuk terus mukanya dipukulin kan hancur, dia mukanya tuh hancur. Kalau aslinya dia nunjukin seremnya ya, dia sininya hancur sama perutnya. Terus tusuk itu. Bapaknya gangguan jiwa, bukan karena emang niat bunuh, gangguan jiwa nggak tahu kenapa lah. Itu si bocil di situ. Tapi dia emang pertama kali gue bisa ngelihat itu ya gitu, dia nongolin gue sering bercanda ngajak main. Akhirnya ya udahlah gue bilang, karena penunggu rumah kan dia udah si bocil. Jadi si bocil Bocil ini penunggu adalah sosok rumah. anak yang Anak kecil usia umur 9-10 tahun 9-10 tahun yang lah ya. meninggal dibunuh oleh orang tuanya Orang yang mengalami gangguan Gangguan jiwa. Untuk sosok si bocil ini pria atau cewek? cowok. Cowok. Dia pakai celana pendek, kemejaan gitu, rambutnya ya belah pinggir gini, kayak apa, Werpak. bukan merek apa ya, tali yang gitu, Oh, yang yang kayak modelnya kayak capit. anak-anak ska ya kayak gitu. Anak-anak ska gitu Terus ya. pakai celana pendek segini mas sepatu. Ya dan anak kecil zaman dulu mungkin ya. Gemoy ya. Ini yang gemoy lucu sih, mau anak Lucu. takilan lucu. Mana-mana Tapi ngikut. kalau untuk sosok si bocil ini memang dominannya dia selalu ngikut lu dan ngejaga lu lah ya. Bisa Ngejaga dibilang lu, nge-backup iya. lu lah ya. Sering sih. Jadi si bocil ini bisa dibilang ya selalu ada sama lu ya. Iya, karena dia ngerasa mungkin manusia yang bisa ngeliat dia terus bisa ngobrol sama dia ya. Akhirnya dia, gua akrab sama dia udah kayak adik sendiri gue bilang. Gua bilang sih lebih tua dia ya bener ya. Iya, oke, Bang. Dia kayak udah kayak adik gue sendiri aja. Dan sosok bocil ini di saat lo menuju ke rantai tingkat rumah lo itu untuk ngasih tahu lo untuk bertemu dengan sosok jin yang dikirim oleh si Udin ini, Iya. dia sempat ngegandeng lo ke atas untuk Ngegandeng bertemu gua. dengan si jin ini. Iya, dia ngegandeng. Kak, dia bilang, naik ke atas bang. Tuh, ngobrol aja, gitu ngomongnya. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu latar belakangnya Bang Yuda ini memang mempunyai kelebihan ya yang khusus. Jadi Bang Yuda ini bisa berinteraksi dengan makhluk yang tak kasat mata Bang ya. Iya. Dan apa ya, Bang Yuda ini mengalami kejadian kayak gini nggak baru-baru Bang ya, udah lama Bang. Udah lama, udah dari tahun 2006 Bang Yuda. 2007 2007 2006 ke 2007. Jadi Bang Yuda ini bisa melihat hal yang kayak gitu di tahun 2006 sampai 2007 Ya, awalnya tuh Bang. Awalnya di tahun-tahun segitu. Oke, itu gue udah selesai nanya tentang si bocil. Dan sekarang gue pengen nanya sosok Mamas dan Bapak. Si bapak ini sebenarnya bapak ini memang aslinya badannya itu bapaknya si Mamas. Bapaknya si Mamas. Bapaknya si Mamas ini bapak kandung Mamas. Dia sakit jantung, meninggal. Si bapak ini meninggal. Nah, nggak lama pulang bang, kayak orang mati suri. Pulang masih keadaan kayak kain kafan gitu, cuma udah compang-camping, udah penuh darah. Terus dia datang, dia bilang, saya bukan bapakmu, saya kakek. Dia ngomong gitu ke si Mamas. Jadi badannya tetap badannya si bapak, cuma yang mungkin orohnya atau nyawanya itu bukan dia, kakeknya yang masuk. Karena dia bilang ada satu tujuan hidup saya yang belum selesaikan, jadi saya harus masuk lagi. Dia bilang bahasa gitu. Makanya mungkin zaman dulu banget sakti kali ya, bagaimana ya, soalnya gitu dia bisa hilang. Tahu gua ngapain aja tahu. Jadi selama gua lepas kontak dari 2008 itu, dia tetap jagain gua. Karena gua selalu nemenin si Mamas ini kan. Baru pertama meninggal gua tetap di situ nemenin si Mamas. Jadi pas gua duduk sama Mamas, orang tahlilan, gua ngeliatin depan rumah dong, di teras. Di Mamas namanya juga sedih. Si Mamas ini yatim piatu kan, jatuhnya setelah bapak meninggal dia yatim piatu. Gua temenin dong. Gua temenin, tiba-tiba si bapak ini datang dari jauh. Kirain gua siapa ya kan? Kok nih orang compang-camping, telanjang ya, mungkin namanya orang ini kan biasanya kan ada yang gitu tuh, orang gangguan jiwa yang bugil gitu kan. Tapi kok masih pakai kafan, kayak kafan gitu, kayak orang meninggal di kafan gitu kan. Cuma dia jalan lemas gitu, compang-camping, udah tanah darah. Dia udah datang buka pintu rumah, orang yang tahlilan kabur semua. Cuma si Mama sebagai dong, Pak gitu dong manggil. Tinggal dia bilang, takut sih enggak, gue juga nggak takut. Kenapa sih? Si bapak balik mati suri, mikirnya kalau udah mati gue langsung mati suri. Anaknya juga nggak ada takut-takutnya.
makin nangis, cuma lebih manggil Pak gitu si Mamas. Itu kejadiannya tahun berapa bang? 2007 2007. gue masih SMP. Itu orang-orang yang lagi tahlilan untuk Sampai ustadz kabur bang, kabur ngelewatin dia saking paniknya. itu di Jakarta kejadiannya bang? Di Jakarta. Kacau ya. Ya namanya buat 2007 orang belum zamannya sekarang kan Belum, dikit-dikit iya. rekam enggak. Orang Jadi panik warganya juga. Sampai besoknya kita cek bener-bener makamnya itu bolong bang. Kebuka kayak orang ngegali lagi. Terus di makam itu kosong, bener badannya yang keluar. gimana sih kalau untuk dicermati pakai akal sehat Logika. dan logika sih Caranya dia keluar dari Kayaknya- makam pun gimana gitu. Dari Iya. liangnya itu gimana kan? Ini bener-bener dia keluar dengan tanah banyak, darah semua di mana-mana. dan kejadian ini disaksikan bukan cuma lo doang ya, Bukan sama gua doang, warga yang hadir bener-bener di warga tahlilan yang itu. hadir di tahlilan. Tapi yang aneh lagi si sosok bapak ini sempet bilang saya bukan bapak tapi Saya bukan kakek." bapakmu, saya kakekmu yang mungkin bapaknya si bapak ya, kakeknya kakeknya si Mamas punya bapak lagi mungkin. Berarti bisa dibilang jasadnya si bapak ini dipinjam Dipinjam, iya, gitu ya. bahasa begitu ya, dipinjam. Karena ada satu tujuan yang belum saya selesaikan. Masih ada satu tujuan yang belum diselesaikan. Akhirnya dia gitu bantuin orang ini apa, terus yang pokoknya digangguin lah, ada masalah di lingkungannya tentang hal mistis ya gitu, dia bantuin. Memang dibilang cuma satu tujuan itu. Terus kalau dia waktunya udah balik, dia pun gak akan meninggal kayak manusia bang. Kalau ada orang Jawa bilang kan mokso ya, moksa dia bertapa gitu terus hilang sampai bertapa kan, dia gak bakal meninggal lagi. Tapi sosoknya sosoknya beliau si bapak ini sampai sekarang masih ada. Masih ada nyata. Masih hidup. Kalau orang yang ini nyata tuh masih hidup. Cuma dia ke orang tertentu mau nongolin. Kalau udah waktunya dia mau nongolin, nyokap gua aja nggak pernah, nyokap gua nggak pernah tahu mukanya. Karena dia selalu masuk doang ke gua. Dia selalu masuk aja ke gua aja lewat gua gitu. Dia nggak pernah nongol. Kalau waktunya dia mau nongol dia pasti nongol, bakal datang. Kalau dia nggak mau nggak, dari jauh aja dikerjain sama dia. Ada apa? Minta tolong ini ya, ntar dari jauh kerjain. Lewat gua misalnya orang minta tolong ke gua. Yang tahu gua bisa lah. Dah tolongin ini. Oh iya ntar disampein gitu. Berarti untuk bisa dibilang untuk kegiatan sehari-harinya si beliau ini, si bapak ini nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Misterius tuh ya. Tapi Cuma tiba-tiba dia ada gitu. ada emang kalau ini. Kalau dibutuhin kadang mungkin tetangganya tertentu pun kadang dia gitu. Nongol Pak, tolong Pak, gini-gini sembuhin, udah tolong. Dan orangnya pun taat agamanya. Apalagi kalau namanya malam Jumat, dari pagi sampai besok pun kita nggak bisa ganggu dia atau kamarnya. Pokoknya dia ngaji terus ngaji, sholatnya taat, nggak pernah ketinggalan. Itu sosok dari bapak ya, sosok dari bapak. Bisa dibilang bapak ini juga orang yang nge-backup lu terus-terusan ya Iya, bang ya. selama gua udah lepas kontak pun ternyata dia masih di belakang gua, masih nge-backup. Oke bang, kalau untuk lu berkomunikasi sama sosok bapak ini tuh normalnya kayak gimana sih? Nggak tahu kenapa gue bisa sendiri, mungkin karena dia udah kebiasa gitu. Kayak dia nggak bisikin gue di kuping, terus gue ngomong ini dia tahu, dia balikin. Kayak kita ngobrol cuma jarak jauh, telepati lah bang. Telepati Iya. tuh bang ya. Kayak gitu. Tertato dia kalau emang rumah keadaan kosong, dia ngomong mau ngobatin gue nih waktu gue kena. Orang rumah kalau suruh keluar dulu dari kamar, atau dia datang nembus tembok. Dibilang horor juga sih, horor. Tato udah ada ya belum? Datang. Kayak pas bawa kaki gue dia nembus tembok begini, bawa kaki. Iya ini, gua juga sedikit penasaran sama sosok bapak yang membawa potongan kaki lu ya bang. Potongan Ya? kaki. Iya. Ini kalau dilihat dari mata telanjang orang biasa, apa beda sih sama yang dilihat sama lu? Kalau yang lu lihat sosok bapak yang membawa kaki ini itu kelihatan memang benar-benar membawa kaki atau memang hanya membawa? Bawa bener dia tenteng kaki gue begini, dia pegang nih kaki gue, dia bawa begini tenteng tapi sambil nembus tembok ini. Kaki belum, ini kakimu pasang dia. Tak. Kayak bener kayak dipasangin, cuma kayak nembus kan kaki gue masih ada, cuma kan rasa kayak nggak punya kaki gue kan. Terus dia begini, lurusin dia pasangin, sambil dia yang Bismillah gitu, Bismillah, namanya pasang. Terus gue ngerasain kaki gue langsung bisa gerak, satu nih waktu masih satu ketemu, yang keduanya baru begitu juga. Jadi itu kejadiannya bisa dibilang kejam banget ya, lu sampai lu dibuntungin kaki secara nggak kasat mata ya, Iya, bisa dibilang. secara ya ilmu perdukunan lah, mistis gitu. Kalau dilihat ilmu pakai hitamnya
mata telanjang, kaki lu mungkin Kaki masih ada. Tapi Kalau orang untuk yang bisa, mungkin yang udah ya istilahnya nyampe lah ilmunya di situ, ini nggak ada kaki gue. Bener-bener orang dipukulin kaki gue pun nggak ada rasanya, dipukul dicubit nggak ada rasa, jadi kalau kejadian ini dipikir pakai logika tuh kayaknya nggak masuk akal. nggak masuk akal bang. Cuma memang kejadian bang, itu yang gue Gue rasain, juga gue mikir sampai separah ini gitu. Bahkan juga lu sampai beberapa kali dikirimin bentuk makhluk yang berupa pocong. Bentuk pocong dengan jumlah yang banyak. Lebih dari 1, 7, 5, kadang 3. Gila sih. Dan itu kayaknya dia emang dia tahu kayaknya gue lemahnya di situ, gue takut bener sama pocong. Makanya gue bilang gue mau ketemu jin atau setan yang seseram apa gue nggak takut kecuali itu pocong. Kayak dia kirim itu, karena kalau mungkin kalau bangsa-bangsa saya jin-jin kecil ganggu gundurwo pun gue nggak takut, gue tantang, mesti gue tantang. Oke, jadi gini bang, sosok si Udin ini yang berniat untuk mencelakakanku, yang mencelakakan lo, yang tujuannya untuk membuat lo gila, ini kan nggak kesampaian karena mungkin lo di backup sama sosok si bapak ini. Iya. Bang. Mungkin bakal beda cerita kalau seandainya orang yang dituju ini adalah orang yang nggak mempunyai backupan sama sekali. Iya. Ya mungkin memang udah parah mungkin, yang entah gila atau mungkin kena ilmu itu. Namanya orang disantet pun kadang suka ada yang meninggal kan bang. Ya itulah. Gila sih. Makanya dia pun ngetes terus, cuma si bapak bilang ilmunya masih di bawah. Bukannya dia mau sombong, dia bilang ilmu dia masih di bawah, yang ngerjain kamu masih di bawah ilmunya, masih receh. Bapak sampai bilang begitu. Kalau mau saya balikin sekarang pun bisa, ya dia bilang gitu. Bahkan yang parahnya lagi gini loh bang, orang yang mengerjai lo, yang mengirim santet terhadap lo adalah ayah kandungnya si Udin sendiri. Udin sendiri yang pertama kali, iya. Dan itu pun gue baru inget, oh iya bapaknya si Udin kan dukun juga, cuma mainnya ilmu hitam ya. Gue baru inget tuh, dan dia orang Kebumen, dari situ gue inget. Oh iya ya, ternyata dia, benar dia. Mungkin secara nggak langsung nih bang, terjadi perperangan ya, atau bisa terjadi pertempuran secara nggak kasat mata antara orang tua si Udin sama sosok si bapak ini. Dan waktu bapaknya si Udin mengirimkan santet atau teluh terhadap keluarganya si bapak, malah kena salah satu anggota keluarga bapak yang lain yang nggak tahu apa-apa dan masih anak-anak, masih umur 4 tahun. Sampai dia bener-bener kayak orang muntah semua darah, dan anak itu masuk rumah sakit kecil. Dan itu yang menyebabkan bapak marah banget, saking marahnya. Iya, gitu. Ya udahlah, mungkin udah waktunya udah dibalikin. Nah terus sekali balikin langsung meninggal. Parahnya lagi, bapaknya si Udin ini meninggal dengan kondisi ditemukan mengambang di atas kasur. Kayak mungkin karena ilmu dia hitam kan, orang ilmu hitam kan gitu biasanya. Atau yang ngasih dia ilmu belum nyabut ilmunya, atau yang punya ilmu ngasih dia ilmu udah meninggal kan susah juga dicabut. Tapi entah kenapa bisa sih langsung drek. Katanya ada yang datang kakek-kakek cuma dikinin badan langsung drek jatuh. Temen gue gitu. Itu baru-baru ini jadi. Itu pas 2019 yang meninggal itu 2019 itu. Sebelum lebaran pokoknya. Kejadian itu bapaknya meninggal sebelum lebaran. Dan terakhir kejadian yang lu alami adalah di saat lu dikirimi sosok kumbang yang ngebuat badan lu gatel sekejap gitu ya. Itu gue gatel-gatel, ngerasa gue gatel-gatel di kamar, gue langsung keluar karena si bapak bilang tabur garam yang udah bapak doain. Dia ngasih garam ada segini, garam kasar. Ya gue tabur di samping kamar, gue lagi nabur tiba-tiba dia terbang kena badan gue, jatuh. Kumbangnya itu ada lu foto kan? Ada fotonya, ada. Oke, nanti gue tampilin di video ya. Oke, jadi si Bang Yuda ini juga udah beberapa kali mengirimkan bukti-bukti melalui foto yang udah diabadikan sama Bang Yuda nih. Ada foto darah kayak berbentuk cairan darah gitu ya, Bang ya. Mungkin yang ada yang lebih ngerti bisa bisa dilihat itu apa namanya. Sama foto rambut lu yang diikat sama rambut itu, diikat, yang gua batuk keluar darah terus. Sama kumbang. Oke, nanti gue juga bakal cantumin foto-fotonya. Ini real kiriman dari Bang Yuda. Oke, dan tapi untungnya sampai saat ini kejadian kiriman itu bisa dibilang udah nggak ada lagi sama lo Bang. Ya kadang 1-2 suka ada sih, suka nongol di kamar gue ada pocong. Mungkin masih mencoba ya, masih mencoba. Ya cuma ya karena gue di backup sama bapak, dikasih ya adalah beberapa yang buat jagain gue ya mungkin jadi nggak bisa. Oke, buat teman-teman pelintas jembatan hitam di rumah, di sini gue juga mau ngasih informasi
buat teman-teman di rumah, kalau Bang Yuda ini bisa untuk menyembuhkan atau membantu ya Bang ya, proses-proses Bisa juga supranatural gitu Bang ya. DMKG aja. Oke, jadi buat teman-teman yang punya masalah terhadap hal-hal mistis atau hal-hal gaib yang pengen butuh bantuan dari sosok Bang Yuda ini, mungkin Bang Yuda bisa ngebantu. Nanti teman-teman bisa langsung DM ke Instagramnya Bang Yuda. Bang ya. Mungkin lu mau ngejelasin sendiri Bang, bisa langsung. Pokoknya ntar kalau ada ini tentang itu atau di rumah ada gangguan atau apa bisa DM ke gua. Oke, jadi teman-teman yang mau dibantu sama Bang Yuda atau minta pertolongan Bang Yuda bisa langsung mampir ke Instagramnya Bang Yuda, nanti gua kasih linknya di deskripsi. Oke, teman-teman plus jembatan hitam, itulah cerita yang dialami oleh Bang Yuda. Mungkin bagi orang yang nggak mempunyai kemampuan khusus atau bisa dibilang orang yang biasa-biasa aja, bakal mikir kalau kejadian yang dialami oleh Bang Yuda ini nggak masuk akal dan nggak masuk logika. Tapi sekali lagi kejadian ini dialami langsung oleh Bang Yuda, dan Bang Yuda juga menceritakan langsung di sini untuk tujuannya supaya jelas ya Bang ya, kalau memang ilmu hitam itu atau teluh itu masih ada sampai saat ini. Jadi kurang lebihnya mungkin teman-teman sendiri yang bisa melihat atau apa ya, merasakan apa yang dialami oleh Bang Yuda, teman-teman boleh langsung komen aja nanti ke komentar kita, apa sih yang dialami oleh Bang Yuda ini dan sosok apa sih yang mungkin dilihat oleh Bang Yuda ini gitu. Jadi biar lebih jelas kali Bang ya. Mungkin banyak teman-teman juga penasaran bener apa enggak sih gitu kan. Ya, itu tergantung lo menyikapinya lah. Yang penting di sini Bang Yuda udah menyampaikan kisah yang dialaminya, di mana Bang Yuda pernah disantet dan hampir gila. Tapi untungnya Bang Yuda masih sehat walafiat sampai sekarang Bang ya. Oke, untuk teman-teman plus jembatan hitam yang lain juga, makasih banyak udah dengerin cerita kita sampai akhir. Buat teman-teman yang punya cerita mengenai pengalaman mistis seputar pendakian gunung atau kisah-kisah mistis lainnya yang pengen cerita dibawakan sama kita langsung di sini atau pengen cerita di sini, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram kita di @jembatan_hitam. Jadi akhir kata gua Jonaria, Bang Yuda Satria, kita pamit diri dan jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.